Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dari UPBJJ Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan implementasi aplikasi pemesanan bahan ajar Sita yang telah saya kembangkan menggunakan framework JavaScript Vue.js. Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk mengaplikasikan konsep-konsep Vue.js dalam membangun antarmuka dan alur interaktif sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan. Untuk itu langsung saja kita mulai. Aplikasi ini saya bangun dengan mengikuti struktur proyek Vue.js yang disarankan oleh Pak dosen, yaitu terdiri dari indeks HTML sebagai navigasinya, kemudian stok HTML untuk halaman stok bahan ajar, dan tracking HTML untuk halaman tracking dari video order. Kemudian di sini ada folder CSS yang berisi stylingnya, Kemudian di sini ada folder JS yang berisi up.js dan tracking up.js. Langsung saja kita buka file index HTML-nya ya. Di sini kita langsung menuju ke halaman stok bahan ajar. Nah, kita mulai dengan stok bahan ajar. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan dan mengelola daftar stok bahan ajar. Seluruh data yang ditampilkan berasal dari file dummy data bahan ajar.js yang sudah dilampirkan oleh Pak dosen di dalam soal. Kemudian saya integrasikan ke dalam stok up.js. Kemudian di sini ada tabel stoknya ya. Tabel ini menampilkan detail bahan ajar seperti kode, judul, kategori, UT daerah, dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan V4 untuk merender daftar ini dan vtext atau vhtml untuk menampilkan data sesuai dengan indikator capaian 2. Nah, untuk fitur filter, saya mengimplementasikan filter berdasarkan UPBJJ. Misalnya, jika saya memilih Jakarta, hanya stok dari Jakarta yang akan ditampilkan. Ini menggunakan vModel untuk data binding dan computed property untuk memproses data secara efisien. Kemudian di sini ada filter kategori mata kuliah. Nah, ini bersifat dependent ya. Pada kategori yang muncul akan disesuaikan dengan UPBJJ yang sedang difilter. Ini adalah contoh penerapan VIF dan computed property untuk available kategori for filter. Memastikan filter yang relevan saja yang muncul. Kemudian di sini ada ini ya, tampilan checkbox ya. Di sini untuk memfilter apakah stok menipis atau kosong gitu. Kemudian di sini ada fitur sorting memungkinkan pengurutan data berdasarkan judul stok atau harga baik secara ascending atau maupun descending ya. Kemudian logika sorting juga mengimplementasikan dalam computed property sorted and filtered stock sehingga tidak perlu recompute ulang seluruh data saat filter berubah sesuai petunjuk. Nah, ini. Gitu ya. Kemudian pada kolom status. Nah, di kolom status ini memberikan indikator visual yang jelas. Aman di sini artinya berwarna hijau, artinya jika stok safety. Kemudian menipis orange jika stok kurang safety gitu ya. Dan kosong merah jika stoknya 0. Di sini nih saya menggunakan VIF, VElseIf, kemudian VElse serta metode getStatus dan getStatusClass untuk menampilkan status dan styling yang sesuai. Ini sudah memenuhi indikator capaian ketiga ya. Kemudian di sini ada fitur edit. Di sini ada fitur edit. Nah, klik edit untuk ubah beberapa nilai, misalnya quantity gitu ya. Sini kita bisa edit kuantitinya, kemudian bisa kita simpan. Setelah fitur edit stock, kemudian di sini ada formulir untuk tambah bahan ajar baru ya. Di sini ada implementasi vModel dan metode stock serta valid new stock memenuhi indikator capaian 6. Kemudian pada halaman tracking HTML,
Kita kembali ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat daftar delivery order yang sudah tercatat ya, lengkap dengan nomor delivery ordernya. Kemudian ada NIM, nama penerima, status pengiriman, ekspedisi, tanggal kirim, paket yang dipesan, dan lain-lain. Nah, di sini saya menggunakan V4 untuk menampilkan daftar ini. Kemudian di sini untuk menambahkan delivery order baru, saya menyediakan formulir input nomor DO akan tergenerate secara otomatis dengan menggunakan DO tahun sequence number. Ya, di sini ada DO tahun sequence number. Ini untuk memastikan penomoran yang unik dan berurutan. Logika ini mengimplementasikan dalam metode generate do number. Ini ada NIM, nama, ekspedisi. Di sini kita menggunakan vModel ya. Kemudian untuk menginput NIM, nama, dan ekspedisi diambil dari pengiriman list. Di sini kita coba ya. Nah, dia masuk dalam daftar. Ada pilihan bahan ajar, paket bahan ajar. Nah, di sini saat kita pilih ya, di sini otomatis harga akan termuncul ya. Nah, ini adalah contoh penerapan dari computed property. Kemudian selected package details untuk menambahkan detail paket dan watcher pada new tracking selected packet code. Nanti kodenya ada saya lampirkan di belakang. Kemudian untuk secara reaktif memperbarui harga total. Ini memenuhi indikator capaian 4 dan 5 ya. Dengan minimal 2 voucher yang digunakan di seluruh aplikasi. Jadi secara keseluruhan implementasi aplikasi ini sudah memenuhi semua indikator capaian dan kriteria penilaian tugas praktek 2. Saya telah menerapkan sistem pengorganisasian kode Vue.js yang disepakati indikator 1. Kemudian saya menggunakan fungsi menampilkan data dan data binding yang tepat. Kemudian menerapkan fungsi kondisional. Kemudian menggunakan computed dan methods property. Kemudian serta minimal 2 voucher. Kemudian itu saya formulir input dan validasi sederhana juga telah diimplementasikan, yaitu ada di indikator 6 ya kalau nggak salah. Nah, kemudian saya juga berusaha untuk menyajikan antarmuka yang mudah digunakan dan memberikan pengalaman yang nyaman untuk pengguna. Demikian presentasi implementasi tugas praktek 2 saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.